Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Ahmad Jainuddin SPD MPD. Saya adalah dosen pendidikan ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran yang telah saya lakukan. Selanjutnya, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah evaluasi pembelajaran, di mana di dalamnya dijelaskan beberapa aspek terkait dengan delivery, interaction, assessment, disingkat atau kita lebih kenal adalah DIA. Untuk detailnya penjelasan saya akan membagi pada beberapa poin, diantaranya yang pertama, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Selanjutnya materi pembelajaran. Yang keempat adalah model dan metode pembelajaran. Yang kelima adalah sistem penilaian. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang deskripsi mata kuliah. Mata kuliah evaluasi pembelajaran merupakan mata kuliah wajib keprodian yang harus ditempuh oleh mahasiswa pendidikan ekonomi dengan kode mata kuliah 20P015569 dengan bobot 2 SKS. Tujuan dari mata kuliah ini adalah membekali mahasiswa pendidikan ekonomi sebagai calon guru ekonomi yang harus memiliki kompetensi dalam memberikan evaluasi dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Untuk yang pertama adalah mengetahui kelebihan dan kekurangan siswa pada proses pembelajaran yang ditempuh. Yang kedua, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifan dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang ketiga, tujuannya adalah menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pembelajarannya. Selanjutnya yang keempat, memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya di sini adalah orang tua siswa. Selanjutnya mata kuliah ini pada mahasiswa akan diberikan pemahaman berupa yang pertama adalah konsep dasar evaluasi taksonomi pendidikan, kemudian alat-alat evaluasi dan penyusunannya, kemudian pengembangan instrumen penilaian kualitas tes baik dalam berbagai metode, yang terakhir adalah tindak lanjut hasil evaluasi pembelajaran. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau kita lebih kenal CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah ini merupakan kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah evaluasi pembelajaran, di mana CPMK ini di breakdown dari CPL. Ya, CPL sendiri itu berasal dari kurikulum pendidikan ekonomi. Kemudian untuk CPL pada mata kuliah evaluasi pembelajaran terdiri dari 4 ranah, yaitu sikap, keterampilan umum, kemudian pengetahuan, selanjutnya keterampilan khusus. Adapun untuk CPMK-nya terdiri dari 7 capaian pembelajaran. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep evaluasi, pengukuran, penilaian, dan juga evaluasi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep acuan penilaian dalam evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi taksonomi dalam pembelajaran. Yang keempat, mahasiswa mampu untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk instrumen pengukuran hasil belajar. Yang kelima, mahasiswa mampu mengembangkan instrumen tes dan non-tes. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami uji validitas, reliabilitas dalam instrumen soal. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis butir instrumen pada taraf kesukaran, daya pembeda, dan juga kualitas pengecoh soal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan materi apa saja yang mendukung dari proses pembelajaran evaluasi pembelajaran. Yang pertama,
Materi yaitu konsep dasar evaluasi, meliputi pengukuran, penilaian, dan juga evaluasi. Untuk materi yang kedua adalah konsep acuan penilaian dalam evaluasi pembelajaran. Terdapat dua, yaitu penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma. Yang ketiga adalah taksonomi dalam pembelajaran. Yang keempat, bentuk-bentuk instrumen pengukuran hasil belajar. Yang kelima, mengembangkan instrumen tes dan non-tes. Yang ketujuh, analisis butir soal. Yang kedelapan, praktek menggunakan alat analisis. Yang kesembilan adalah jenis-jenis model evaluasi. Selanjutnya, proses pembelajaran yang dilakukan pada pembelajaran ini adalah 16 pertemuan, di mana tertuang dalam rencana pembelajaran semester, yaitu RPS yang telah diunggah di laman Sikadu, yaitu aplikasi UNES terkait dengan sistem akademik. Kemudian beserta bahan ajar yang digunakan dalam satu semester ini. Kemudian pembelajaran dilakukan dengan pendekatan student center atau pembelajaran menuntut partisipasi mahasiswa secara penuh dalam proses pembelajaran. Kemudian dengan model pembelajaran yang digunakan adalah project based learning, team based project, dan juga case method, di mana model berbasis proyek dan masalah ini merupakan model-model yang ditentukan oleh universitas sebagai salah satu upaya untuk melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga mahasiswa akan mendapatkan pembelajaran secara langsung, mendapatkan pengalaman secara langsung, dan juga bermakna lebih mendalam. Selanjutnya, desain perkuliahan menggunakan desain blended learning, yaitu menggunakan pembelajaran sinkronus dan asinkronus, di mana pembelajaran sinkronus akan dilakukan secara tatap muka di dalam kelas, sedangkan pembelajaran asinkronus akan menggunakan Learning Management System atau LMS yang dikembangkan oleh universitas, yaitu ELENA. Kemudian dalam pembelajaran sinkronus atau pembelajaran tatap muka, dalam beberapa kesempatan saya melakukan media pembelajaran atau menggunakan media pembelajaran seperti Kahoot, Quizzes, Mentimeter sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, mengembalikan fokus mahasiswa untuk lebih fokus mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, dalam upaya pembelajaran asinkronus, yaitu menggunakan ELENA, mahasiswa dapat mengakses beberapa menu yang ada di dalamnya, yaitu attendance, learning video, learning material, dan juga discuss. Beberapa menu tersebut menjadi salah satu unggulan dari apa yang dipembelajarkan oleh saya, yaitu mahasiswa akan mengikuti pembelajaran secara runtut, di mana yang pertama mahasiswa akan melakukan presensi kehadiran melalui menu attention. Kemudian selanjutnya mahasiswa baru bisa masuk atau mengakses materi selanjutnya atau menu selanjutnya, yaitu learning video, di mana dalam learning video itu mahasiswa akan melihat video penjelasan terkait dengan materi. Selanjutnya mahasiswa dapat mengakses learning material, dan juga mahasiswa dapat melakukan diskusi sebagai upaya untuk pemahaman terhadap materi yang diajarkan. Selanjutnya, dalam proses penilaian, yang mata kuliah evaluasi pembelajaran, ada 6 aspek penilaian. Di antaranya yang pertama adalah aktivitas partisipatif, kemudian hasil proyek, kemudian penugasan, kemudian ada kuis, ada ujian tengah semester, dan juga ujian akhir semester. Di mana untuk aktivitas partisipatif ini rencana evaluasinya adalah mahasiswa melakukan diskusi di dalam kelas dengan bobot nilai 30%. Kemudian hasil proyeknya berupa observasi di sekolah terkait dengan penggunaan evaluasi pembelajaran di sekolah, bobotnya adalah 20%. Kemudian penugasan berupa pengembangan instrumen tes, yaitu instrumen tesnya dalam bentuk pilihan ganda maupun esai, kemudian non-tes yang lainnya dengan bobot penilaian 15%. Selanjutnya kuis, yaitu bobotnya 5%. Sedangkan ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing bobotnya adalah 15%, sehingga jika ditotal bobotnya mencapai 100% untuk keseluruhannya. Kemudian demikian penjelasan mengenai 3 aspek dalam perkuliahan evaluasi pembelajaran.
Selanjutnya mari kita simak bersama rekaman video proses pembelajaran mata kuliah evaluasi pembelajaran yang telah saya lakukan pada materi analisis butir soal. Silakan menyaksikan. Baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, apa kabar hari ini saudara-saudara semuanya? Alhamdulillah. Sudah makan siang? Sudah? Habis banyak ya? Sepertinya habis banyak karena kelihatan ngantuk-ngantuk sedikit. Ya, ngantuk-ngantuk sedikit. Baik, saudara-saudara semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini mendapatkan berkah dan juga apa yang disampaikan oleh kita semuanya, apa yang kita pelajari itu dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai? Baik, teman-teman semuanya, kita masuk pada materi lagi. Ya, hari ini kita akan mempelajari terkait evaluasi pembelajaran secara lebih runtut. Namun, ya, perlu saya ingatkan bahwa minggu lalu teman-teman sudah mempelajari yang namanya uji validitas dan juga uji reliabilitas. Nah, sebagai flashback atau pengulasan, masih ingat nggak kira-kira uji validitas itu apa? Apa uji validitas? Apa? Untuk mengetahui apa? Ya, untuk mengetahui ketepatan dari instrumen yang akan diujikan. Kalau reliabilitasnya? Ketetapan. Ya, ketetapan. Reliabilitas itu kalau kita ketahui kemarin, masih ingat teman-teman semuanya, uji reliabilitas yang baik itu adalah di angka 7, 0,7. Kalau lebih kecil dari itu, tingkat reliabilitasnya itu masih kurang baik. Gitu ya. Nah, melanjutkan materi minggu lalu, kita hari ini akan sama-sama belajar terkait dengan analisis butir soal. Ya. Nanti di akhir akan kalian ada tugas buat kalian semua, tapi itu nanti. Nah, hari ini, siang ini kita mula-mula akan belajar terkait dengan analisis butir soal. Nah, pentingnya apa kira-kira analisis butir soal itu? Untuk apa kira-kira? Untuk mengetahui apa? Salah satu? Gak apa-apa, silakan Mbak. Oke, untuk mengetahui bagaimana seberapa kualitas soal yang akan kita ujikan. Betul. Satu lagi, fungsi yang lain dari sebelah sini, ya silakan Mbak. Mahasiswa dapat memahami pengembangan butir soal yang berkualitas. Oke, mahasiswa dapat memahami perkembangan butir soal yang berkualitas. Nah, dari analisis butir soal ini nanti kita akan sama-sama belajar. Ada istilah taraf kesukaran, daya pembeda, kemudian kualitas pengecoh soal. Nah, ini nanti akan kita pelajari bersama-sama. Namun, sebelum kita masuk pada materi, akan lebih baiknya saya jelaskan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami tingkat kesukaran, daya pembeda, dan kualitas pengecoh butir soal. Tujuan pertama. Tujuan yang kedua, mahasiswa dapat memahami pengembangan butir soal yang berkualitas. Ya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat mengkaji setiap butir soal agar memperoleh soal yang bermutu sebelum digunakan. Yang keempat, mahasiswa dapat mengidentifikasi kualitas tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak efektif. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat memahami informasi diagnostik pada siswa dalam memahami materi yang diajarkan. Nah, jadi pentingnya materi ini akan disampaikan oleh kalian. Kalian nanti akan mempelajari ini karena kalian adalah sebagai calon guru. Tugas seorang guru itu adalah salah satu memberikan evaluasi dalam proses pembelajaran. Gitu ya. Maka hal ini harus kalian kuasai sebagai calon guru, sebagai bekal kalian nanti untuk mengajar di kelas. Karena banyak sekali fungsi dari analisis butir soal, apalagi
lebih menyeluruh itu evaluasi dalam pembelajaran, gitu ya. Nah, kita akan masuk untuk materi kita hari ini. Yang pertama itu adalah dalam analisis butir soal. Itu ada beberapa aspek sebagai penilaiannya atau analisisnya. Yang pertama itu adalah secara kualitatif. Ya, artinya apa secara kualitatif? Tidak apa? Tidak menghitung, balikannya seperti beda kan ketika kita bicara secara kuantitatif. Nah, di secara kualitatif itu ada 4 aspek, yaitu materi, konstruksi, bahan, bahasa atau budaya, kunci jawaban, dan juga pedoman pensetoran. Kita ulas satu persatu. Nah, yang pertama materi. Jadi kalau kita mau membuat soal, itu harus disesuaikan dengan materi apa yang akan kita buat soalnya seperti apa. Jangan misalkan materi permintaan penawaran kalau di ekonomi itu, tetapi kita membuatnya perilaku konsumen. Itu nanti akan berpengaruh pada ketercapaian tujuan dari pembuatan soal. Gitu ya. Kemudian yang kedua, konstruksi. Nah, jadi pembuatan soal itu ada konstruksinya, ada susunan-susunannya. Kata per kata itu harus jelas. Agar apa? Informasi yang disampaikan oleh soal tersebut bisa diterima dengan baik oleh siswa. Karena kita nanti akan mengajar siswa, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah bahasa. Gunakan bahasa yang baik dan benar, tentunya bahasa Indonesia. Berbeda dengan ketika ada guru yang mengajar muatan lokal bahasa Jawa, misalnya, itu harus menggunakan bahasa Jawa karena sesuai dengan mata pelajarannya. Tetapi kalau katakanlah sebagai guru ekonomi, teman-teman sebagai guru ekonomi, maka harus mengajar dengan bahasa yang Indonesia, bahasa yang mudah dicerna oleh siswanya. Kemudian kunci jawaban. Jangan sampai kalian saudara-saudara semua itu membuat kunci jawaban yang salah kunci. Apalagi kunci jawabannya itu ada 2. Nanti akan membingungkan dari peserta uji. Gitu ya. Nah, itu secara kualitatif. Nah, secara kuantitatif ini yang akan kita pelajari hari ini secara lebih mendalam, yaitu ada tingkat kesukaran, daya pembeda, kemudian keberfungsian pengecoh soal atau soal pilihan ganda. Nah, yang pertama, untuk teknik analisisnya ada 2 cara. Yang pertama adalah secara klasik, yaitu menggunakan aplikasi microcat itemman, bisa menggunakan Anates, kemudian bisa menggunakan Excel. Minggu depan kita akan mempelajari ini. Untuk minggu ini kita lebih fokus pada materi secara konsepnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, yang B, itu adalah secara modern. Jadi ini menggunakan item response theory, bisa menggunakan big step, bilog atau rush model. Ini adalah beberapa teknik analisis yang perlu kita pelajari. Nah, selanjutnya masuk ke tingkat kesukaran butir soal. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman sudah membaca, ya, karena kalian juga sudah presensi tadi di L6, kemudian setelah presensi kalian sudah melihat video pembelajaran yang ada di L6, yang sudah ditampilkan di L6. Kira-kira menurut kalian apa itu tingkat kesukaran? Silakan, salah satu saja. Silakan tunjuk tangan. Tingkat kesukaran. Ya, Mbak, silakan. Tingkat kesukaran adalah bahwa untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu dinyatakan dalam bentuk indeks berkisar 0,00 sampai 1,00. Oke, betul. Ada tambahan yang lain? Sama? Sama ya? Oke. Selanjutnya daya pembeda. Nah, daya pembeda lagi nih. Kira-kira apa daya pembeda? Silakan satu orang. Ya, Mbak, silakan, Mbak. Daya pembeda dapat menggambarkan tingkat kemampuan soal dalam membedakan antara siswa yang sudah memahami materi yang diujikan dengan siswa yang belum atau tidak memahami materi yang diujikan. Oke, daya pembeda itu fungsinya salah satunya adalah untuk mengetahui siswa itu sudah memahami materi atau belum. Itu salah satunya.
Ya. Nah, kita lihat. Daya pembeda dapat menggambarkan tingkat kemampuan soal dalam membedakan antara siswa yang sudah memahami materi dengan siswa yang belum atau tidak memahami materi. Ini fungsinya, salah satunya. Ya. Kemudian meningkatkan mutu butir soal melalui data empirik, soal baik direvisi atau tidak. Nah, daya pembeda itu menentukan soal itu dikatakan baik, direvisi atau tidak bisa digunakan sama sekali. Itu daya pembeda. Selanjutnya mendeteksi atau membedakan kemampuan siswa baik yang sudah memahami atau yang belum memahami materi yang diajarkan. Ya. Kemudian indeks daya pembeda berkisar antara -1 sampai dengan 1. Ini daya pembeda. Nah, bisa dilihat daya pembeda rumusnya adalah DP sama dengan PA min BB. Kemudian dibagi setengah N itu berarti kan setengah jumlah siswa keseluruhan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa klasifikasi daya pembeda soal itu untuk 0,4 ya sampai dengan 1 itu soal diterima dengan baik. Kemudian 0,30 dan 0,39 soal diterima tetapi belum diperbaiki. Kemudian 0,20 sampai 0,29 soalnya diperbaiki. Nah, soal yang dibuang itu adalah 0,19 sampai 0. Nah, untuk mencari batas atas, batas bawah, BA itu batas atas, BB itu batas bawah, bukan berat badan ya. Kemudian atau DP daya pembeda itu 2 dikali BA min BB dibagi N. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita harus menentukan terlebih dahulu siswa yang berada pada batas atas terus siswa yang berada pada batas bawah. Nah, tentunya akan kita praktekkan minggu depan secara manual dan juga menggunakan aplikasi. Paling tidak konsepnya hari ini harus selesai terlebih dahulu. Nah, selanjutnya semakin tinggi daya pembeda suatu soal, maka semakin baik kualitas soal tersebut. Berbeda dengan tingkat kesukaran. Semakin dia tinggi, maka semakin mudah soalnya. Ya. Jika DP atau daya pembeda negatif atau kurang dari 0, maka berarti lebih banyak kelompok bawah atau kelompok siswa yang memang belum memahami materi. Tetapi kalau di angka tadi berapa 0,3 ke atas ya, itu siswa sudah memahami materi. Apalagi sampai di angka 1, itu pasti akan lebih baik. Jadi soal ABCD yang pilihan ganda itu harus berfungsi soal-soalnya semuanya. Harus dijawab oleh minimal 2% sampai 5% peserta didik atau siswa. Ya. Jadi A, B, C, D jawaban itu harus dijawab semuanya. Misalkan yang betul A, B, C, D itu paling tidak harus ada yang menjawab. Baru kualitas pengesornya berfungsi. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui siswa yang sudah paham atau belum. Karena dia lebih menganalisis lebih lanjut. Itu kualitas pengecornya. Nah, contohnya seperti ini. Kita lihat ya, soal nomor 1 misalnya. Dari soal nomor 1 ini kan 50 mahasiswa ya. Dari A, B, C, D, E semuanya terisi. Sehingga ini bisa dikatakan daya kunci pengecornya atau efektivitas pengecornya itu berfungsi. Jadi kalau misalkan semuanya ada salah satu opsi yang tidak berhasil dijawab atau tidak menjawab sama sekali, biasanya kualitas pengecornya tidak berfungsi. Itu ya. Sampai di sini paham? Ini adalah berfungsinya pengecor butir soal. Ada rumusnya, ada yang mengatakan bahwa pada suatu butir soal pengecor harus dipilih secara merata oleh peserta tes. Semuanya harus terpilih. Sehingga nanti kualitas pengecornya berfungsi. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah konsep untuk materi hari ini sebagai analisis butir soal ya. Teman-teman, untuk
mengetes taraf kesukaran daya pembeda kualitas pengecoh, teman-teman ada penugasan. Ya, ada penugasan untuk apa? Untuk praktek minggu depan. Tugas yang pertama adalah teman-teman silahkan membuat soal pilihan ganda sebanyak 20 butir soal, ya. Kemudian esainya itu 5 butir soal. Berarti ada 25 soal. Minggu depan harus sudah jadi. Soal merupakan materi pada ekonomi mikro. Karena kan semuanya sudah menempuh ya. Jadi harapannya semuanya sudah memahami. Kemudian soal itu diuji cobakan kepada rekan sejawat. Ya. Boleh dari kelas lain. Misalnya ini kelas A ya, kelas B atau IUP atau kakak tingkatnya boleh yang sudah menempuh ekonomi mikro. Gitu ya. Berarti kalau ini hari Selasa, Rabu ya. Rabu hari Selasa sudah upload semuanya, uji cobanya sudah jadi sehingga minggu depan kita akan praktek menggunakan aplikasi. Sampai sini ada pertanyaan terkait tugas? Belum? Tidak ada? Baik. Nah, ini adalah materi terkait dengan analisis soal semuanya. Harapan saya materi ini adalah materi yang sangat penting sebagai calon guru pendidikan ekonomi, sehingga ketika kita sudah menguasai analisis soal, kita akan tahu soal itu akan dapat membedakan siswa yang belum memahami materi, siswa yang sudah memahami materi. Kemudian bisa saja soal itu tergolong sulit, sedang ataupun mudah melalui tahap kesukaran. Ya, harapannya teman-teman bisa memahami semuanya. Minggu depan kita akan praktek ya, terkait dengan materi ini. Kemudian minggu depan kita praktek menggunakan aplikasi. Ada 3 aplikasi, Anates, Itemate dan juga Excel. Kita akan pelajari semuanya biar teman-teman bisa mengetahui. Begitu ya? Cukup? Ada pertanyaan? Cukup, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan dipelajari kembali. Minggu depan kita akan praktek. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Demikian penjelasan singkat terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.